Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Arif Makdum, NIM 621141880. Jadi pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator dari kelompok pertama mata kuliah dasar-dasar kepelatihan olahraga akan menyampaikan line up atau susunan dari tim kami. Yang pertama yaitu ada Jordi Eksaudi Saragi, yang kedua ada Fahmi Hidayat, yang ketiga ada Arjunaja, yang keempat ada Satria Rivaldi Gusman, yang kelima ada Agus Trimulat Santoso, yang keenam ada saya sendiri Mirza Arif Makdum, yang ketujuh ada Ahmad Panji Ramadan, yang kedelapan ada Ragil Sujiwo, yang kesembilan ada Ilham Firmansyah, dan yang terakhir ke-10 ada saudara Rizky Ali Fatoni. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang efek neurofisiologi terhadap efek latihan seorang atlet atau pengaruh terhadap latihan seorang atlet. Dan berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Ya, perkenalkan, nama saya Satria Rivaldi Gusman. Di sini saya akan melanjutkan paparan yang telah dijelaskan oleh Mas Mirza. Langsung saja, apa sih sebenarnya pengertian dari neurofisiologi? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari neurofisiologi. Neurofisiologi itu adalah bagian dari ilmu fisiologi yang mempelajari tentang tadi fungsinya sistem saraf. Tugas dari sistem saraf itu untuk menyampaikan rangsangan ke reseptor yang nanti berujung pada yang dihasilkannya suatu gerakan yang dinamakan gerakan motorik. Sistem saraf itu memungkinkan makhluk hidup tanggap dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan, seperti halnya saat kita sedang berolahraga maupun latihan. Jadi ketika kita melakukan olahraga, suatu gerakan seperti halnya di olahraga sepak bola, ingin mendang sepak bola, itu merupakan gerakan motorik. Lanjut saja. Terus sistem saraf ini tersusun oleh berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk yang bervariasi. Sistem ini meliputi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Dalam kegiatannya, saraf mempunyai hubungan kerja seperti mata rantai yang berurutan antara reseptor dan efektor. Nah, di sini reseptor adalah satu atau sekelompok sel saraf dan sel lainnya yang berfungsi mengenali rangsangan tertentu yang berasal dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh itu sendiri. Sedangkan efektor itu adalah sel atau organ yang menghasilkan tanggapan terhadap rangsangan, seperti contohnya otot dan kelenjar. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Hidayat. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Mas Satria. Yaitu sistem saraf tersusun oleh berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk yang bervariasi. Nah, dalam sistem ini terdapat dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Dalam kegiatannya itu, saraf mempunyai hubungan kerja seperti mata rantai yang berurutan antara reseptor dan efektor. Nah, reseptor itu adalah salah satu atau sekelompok sel saraf dan sel lainnya yang berfungsi mengenali rangsangan tertentu yang berasal dari luar atau dari dalam tubuh. Sedangkan efektor adalah sel atau organ yang menghasilkan tanggapan terhadap rangsangan tersebut. Seperti contohnya ada otot dan juga kelenjar. Nah, selanjutnya seperti yang saya jelaskan tadi, ada secara umum sistem saraf pada manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat atau central nervous system. Yang kedua ada sistem saraf perifer atau peripheral nervous system. Dan keduanya ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian dari sistem saraf pusat, yaitu otak sendiri, yang terdiri dari 6 bagian. Yang pertama otak besar, cerebrum, kemudian otak kecil cerebellum, kemudian diencephalon, mesencephalon, pons, dan yang terakhir yaitu medulla oblongata. Perkenalkan, nama saya Ragil Sujiwo, NIM 62114188082. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi sistem saraf perifer. Nah, pembagian sistem saraf pusat secara terstruktur dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf otonom tidak sadar dan sistem saraf somatis sadar. Nah, dalam sistem saraf perifer atau
Tapi terdapat yang namanya reseptor, impuls, dan efektor. Nah, jadi apa sih macam-macam itu pengertiannya? Oke, yang pertama adalah satu, reseptor. Fungsi reseptor itu apa? Oke, fungsi reseptor itu sebagai penerima rangsang yang biasanya menjadi reseptor dalam organ tubuh. Kedua, lalu impuls. Impuls adalah suatu sistem penghantar yang dilakukan oleh saraf itu sendiri. Ketiga, yang terakhir, efektor adalah bagian yang menanggapi rangsangan yang telah diantar oleh penghantar impuls, terdapat di otot dan kelenjar. Seperti itu. Bisa dilihat ini sampingnya ada bagian-bagian tubuh peripheral nervous system. Ya, bisa terlihat di situ. Nah, oke. Selanjutnya dalam presentasi ini dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Arjunaja, nomor 62114180077. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi latihan. Di dalam latihan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keoptimalan untuk mencapai target yang kita inginkan. Karena tidak selamanya apa yang kita lakukan dalam latihan akan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut diantaranya: yang pertama ada usia, kedua ada jenis kelamin, ketiga ada asupan nutrisi, keempat intensitas latihan, kelima kesesuaian latihan, keenam ada frekuensi, ketujuh ada durasi latihan. Dari 1 sampai 7 ini semuanya saling berkaitan. Faktor usia kita tahu dibagi dari balita, anak-anak, dewasa, terus lansia, setelah itu manula. Setelah diketahui karakteristik tersebut, dibagi lagi dari jenis kelaminnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Setelah dua itu diketahui, lalu didampingi atau diseimbangkan dengan asupan nutrisi. Nah, ketika faktor tersebut diketahui, setelah itu dapat digolongkan latihan seperti apa yang dapat dikategorikan sesuai dengan kebutuhan atau target yang diinginkan. Seperti itu. Faktor yang selanjutnya dari nomor 4 sampai nomor 7 kita singkat menjadi FITT atau frekuensi, intensitas, time, dan time. Kita awali dari frekuensi. Frekuensi latihan sering dianggap sebagai kepadatan latihan atau density of training. Densitas latihan menekankan pentingnya keseimbangan antara kerja dan interval istirahat, sehingga menjamin tercapainya rasio optimal antara respons tubuh terhadap beban dan lamanya pemulihan. Setelah itu, yang kedua ada intensitas. Intensitas menyatakan berat ringannya beban latihan dan merupakan faktor utama yang mempengaruhi efek latihan terhadap fungsi tubuh atau fungsi dari kuatnya respons saraf terhadap beban tertentu pada waktu latihan. Selanjutnya, time atau waktu. Lama latihan punya hubungan terbalik dengan intensitas. Bila intensitas latihan makin berat, maka latihan harus lebih singkat dan sebaliknya. Sebaiknya waktu latihan pendek akan tetapi berisi padat dengan kegiatan yang bermanfaat dan menunjang komponen yang akan dibentuk. Kita ambil contoh pada waktu latihan,
dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama fase pemanasan, yang kedua fase latihan inti, yang ketiga pendinginan. Oke, yang selanjutnya ada tipe latihan. Bentuk latihan yang berbeda akan memberikan efek pada faal tubuh yang berbeda pula. Pada dasarnya ya ada 2 bentuk latihan fisik, yaitu latihan aerobik dan anaerobik. Latihan aerobik atau kardio adalah latihan dengan bentuk aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan denyut jantung selama durasi tertentu dan mampu menurunkan berat badan. Sedangkan latihan anaerobik berfungsi untuk menjaga berat badan dan membentuk massa otot. Ya, terima kasih kepada teman saya gitu ya, telah memberikan waktu pada saya untuk menjelaskan slide ke-10 ini tentang faktor-faktor latihan gitu. Di dalam latihan seperti kita ketahui ada beberapa faktor yang memengaruhi keoptimalisasian dari latihan tersebut, agar latihan tersebut seperti apa yang kita inginkan gitu ya. Yang pertama yaitu usia gitu. Seperti kita ketahui bahwasanya seiring bertambahnya usia maka keoptimalisasian latihan yang akan kita lakukan itu akan berkurang gitu seiring bertambahnya usia gitu. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya jenis kelamin ini sangat mempengaruhi gitu. Bagaimana latihan seorang wanita dengan seorang pria gitu, itu berbeda. Bagaimana latihannya, seperti halnya contoh push up saja seperti itu. Push up itu untuk wanita dan laki-laki itu berbeda. Jika wanita itu menggunakan tumpuan lutut, maka laki-laki tidak seperti itu. Itu salah satu faktor ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga yaitu asupan nutrisi. Seperti halnya kita ketahui bahwasanya di dalam latihan kita sangat terpengaruhi dengan nutrisi yang kita asup ya. Nutrisi yang kita makan, nutrisinya baik, asupannya baik, maka latihan yang kita lakukan bisa mendekati optimal walaupun tidak 100% optimal seperti itu. Karena ada faktor-faktor yang lain seperti itu. Lalu yang keempat gitu ya. Tadi yang ketiga, yang keempat yaitu intensitas latihan gitu. Jadi bagaimana latihan kita itu sangat sangat baik atau tidak gitu ya. Jadi berkualitas atau tidak gitu, intensitas. Jadi ketika latihan kita itu sangat berkualitas maka bisa berpengaruh di faktor-faktor latihan kita, bagaimana keoptimalisasian latihan kita gitu. Lalu yang kelima yaitu kesesuaian latihan gitu. Jadi kita cabur apa nih, semuanya contoh renang, tapi kita latihan itu untuk cabur bela diri itu sangat tidak nyambung gitu ya. Maka perlu ada kesesuaian latihan antara latihan dengan olahraga yang kita ambil seperti itu. Lalu yang keenam yaitu frekuensi latihan gitu. Jadi lamanya kita latihan gitu ya, berapa hari sekali atau 2 hari sekali, mungkin itu sangat berpengaruh untuk faktor-faktor latihan kita. Lalu yang terakhir yaitu atau yang ketujuh yaitu durasi latihan gitu ya. Sekali latihan kita berapa menit? Sekali latihan mungkin minimal kita 3 menit, kita tingkatkan lagi. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi latihan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk bab selanjutnya akan disampaikan teman saya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ahmad Panji Ramadan, NIM 621141881. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Yang selanjutnya yang saya bahas adalah prinsip dalam latihan. Rancangan olahraga harus mengikuti prinsip latihan yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli dan secara ringkas dapat diurai.
menjadi 8 bagian. Yang pertama ada prinsip beban berlebih atau overload. Yang kedua ada prinsip tekanan progresif. Yang ketiga ada prinsip susunan latihan. Yang keempat ada prinsip spesifitas. Yang kelima ada prinsip latihan beraturan. Yang keenam prinsip kembali asal. Yang ketujuh ada prinsip individualitas. Dan yang ke-8 prinsip beragam. Jadi itu adalah 8 prinsip yang dikemukakan oleh beberapa ahli secara ringkas. Terus ada juga selanjutnya saya akan membacakan. Yang ketiga ada hubungan neurofisiologi dengan latihan. Pada dasarnya sistem saraf bekerja dengan sistem rantai atau saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya dalam menghasilkan gerakan, baik itu sadar maupun tak sadar. Hal inilah yang dapat akhirnya menciptakan koordinasi gerakan yang baik dan selaras dengan bantuan tulang serta otot ketika kita sedang melakukan aktivitas fisik seperti saat berolahraga maupun latihan fisik. Gerakan yang terampil dan terkoordinasi dihasilkan dari gerakan korteks motorik yang dibantu oleh basal ganglia. Ya, jadi itu adalah hubungan neurofisiologi dengan latihan yang saya bacakan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, saya melanjutkan pembahasan di atas. Latihan olahraga atau aktivitas fisik merupakan kondisi lingkungan yang harus diciptakan oleh para orang tua agar anaknya mencapai dan memiliki perkembangan otak yang sempurna. Secara fisiologi, aktivitas olahraga akan memacu perkembangan otak melalui pemenuhan kebutuhan energi otak yang berupa darah dan oksigen. Perkembangan otak yang baik akan berpengaruh terhadap berbagai kemampuan intelijen individu. Lalu, olahraga tidak hanya efektif pada jaringan perifer, tetapi juga mempengaruhi sistem saraf pusat. Misalnya olahraga teratur meningkatkan kognisi, mengurangi kehilangan memori terkait usia, menunda dan mengurangi gejala penyakit neurodegeneratif, meningkatkan kecepatan penyembuhan saraf setelah cedera, dan bahkan dikenal dapat meningkatkan depresi. Faktor antigenetik dan neotropi mungkin berperan penting untuk efek positif dari olahraga. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil pembahasan yaitu intinya adalah terdapat hubungan atau korelasi antara sistem neurofisiologi terhadap suatu program latihan maupun aktivitas fisik yang dilakukan seseorang. Begitupun sebaliknya. Selain itu, aktivitas fisik juga dapat meningkatkan kinerja serta menstabilkan fungsi otak seperti meremajakan sel-sel dalamnya, memperkuat daya ingat, memperbaiki sistem yang rusak, yang artinya jika semua sistem dalam tubuh dalam performa yang terbaik, maka target latihan dapat dicapai dengan baik. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai pembahasan kelompok 1. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam pemaparan materi. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.